Setiap kebaikan mesti ditebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama wal qiyama ibadatan wa qurbah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, yang senantiasa insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan kembali kepada kita semua untuk bisa sama-sama menjalani aktivitas termulia, aktivitas teragung di dalam ibadah di bulan Ramadan ini, yakni puasa di bulan Ramadan yang Allah wajibkan 1 bulan penuh dan hanya di bulan Ramadan saja. Jikapun ada puasa yang dianjurkan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan-bulan yang lainnya, itu statusnya merupakan ibadah sunnah saja. Maka sahabat Rabbanitur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini merupakan ibadah yang agung, yang menjadi salah satu dari rukun Islam. Maka tidak bisa bagi kita, kaum muslimin, untuk meninggalkan begitu saja tanpa uzur. Maka jika meninggalkan puasa tanpa uzur, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka hukumnya kafir. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang mana Islam ini terbangun atas 5 hal. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa. Maka jika salah satunya ini ditinggalkan, tentunya akan roboh bangunan ini. Namun sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, bahkan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, memandang bahwa meninggalkan puasa tanpa udzur tidak menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, namun menyebabkan seseorang itu menjadi pelaku dosa besar atau yang disebut dengan fasik. Sehingga meninggalkan puasa Ramadan itu hukumnya dosa besar, wajib bertaubat dan wajib mengqadha puasa tersebut. Tentunya berlandaskan terhadap apa yang disampaikan salah satunya oleh Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili rahimahullahu ta'ala, mengatakan, lam yakun ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus salah. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya kecuali salat. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum telah sepakat, jika kita meninggalkan salat maka hukumnya kafir. Tapi jika meninggalkan puasa, seseorang tidak menyebabkan ia kafir, namun menyebabkan ia menjadi fasik atau menjadi pelaku dosa besar. Maka sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kafir ataupun tidak, tentunya ini dosa besar. Karena itu kita tidak boleh begitu saja meninggalkan tanpa uzur. Adapun meninggalkan puasa dengan sebab istihlal, menganggap halal bahwa puasa ini bukan kewajiban, maka ini statusnya kafir. Meninggalkan puasa sambil meyakini kalau puasa ini bukan suatu kewajiban,
bukan bagian dari rukun Islam, maka dia telah kafir. Karena apa? Karena selain dia meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun sombong dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menganggap kalau perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan satu kewajiban. Maka ini laksana iblis yang diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, yang mana Allah abadikan salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah para malaikat ini kecuali iblis. Ia termasuk golongan orang-orang yang kafir karena kesombongannya. Karena kesombongannya mereka tergolong ke dalam orang-orang kafir. Maka orang yang menyepelekan satu ibadah, terlebih lagi ini adalah ibadah yang wajib, dia meyakini kalau yang wajib itu adalah boleh dilanggarnya, atau tidak meyakini kalau puasa ini wajib, maka ia baru termasuk ke dalam kufur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita, keistiqomahan kita, dan menjaga amal-amal ibadah kita. Pun begitu juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.